Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan TIU ya, nomor yang selanjutnya. Di pertemuan sebelumnya, eh, insya Allah sudah terbahas 13 soal. Nanti di pertemuan ini kurang lebih ada 12 soal ya. Itu, bentar. Kemudian ada 13 partisipan ya. Baik, saya langsung aja. Saya bahas nomor 14 ya. Sebentar. Jadi ada soal tentang peluang ya dia, tentang peluang. Jadi case-nya seperti ini. Dalam sebuah kotak terdapat 20 bola. 20 bola yang terdiri dari merah, biru, dan hijau. Kemudian diambil sebuah bola secara acak dari dalam kotak tersebut. Jika ada 4 bola merah, merahnya ada 4, lalu birunya ada 7, karena totalnya itu adalah 20, maka dapat dipastikan sisanya adalah hijau ya. Ini 11, berarti ini pasti 9 ya, seperti itu. Pertanyaannya adalah peluang terambilnya bukan merah. Peluang bukan merah, cara cepatnya adalah sama aja dengan satu minus peluang merah. Ini, gini aja rumusnya teman-teman ya, supaya cepat ngerjakannya. Peluang bukan merah itu kan berarti ada biru sama hijau. Tapi kita bisa gunakan rumus ini aja. Sama dengan satu minus peluang merah ya. Sama dengan satu minus peluang merah itu sama aja dengan banyaknya bola merah dibagi dengan semesta ya. Atau total semuanya sama aja. Sama dengan satu minus merahnya berapa? 4 ya. Ini merah 4 per totalnya 20. Sama aja dengan satu minus seperlima ya. Dikecilin. Dibagi 4 1 dibagi 4 5 ya. Satu itu sama aja dengan 5/5 ya. 5/5 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5 ya. Kalau mau disederhanakan juga bisa. Ini menjadi 10 ya. Dikali 2. Ini menjadi 8. Atau sama aja dengan 0,8. Maka jawabannya yang E. Itu pembahasan nomor 14. Silakan kalau ada pertanyaan. Rike, ya Rike aktif banget ya. Sama Rike ya, makasih. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan? Nomor 14, nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya save dulu. Oke, ada yang masuk chatnya. Aman Kak? Oke Sofia, terima kasih. Baik, kalau aman kita teruskan ya. Nomor berikutnya nomor 15. Soal cerita lagi ya. Soal cerita, hati-hati harus memahami bacaan dulu.
Oke, ada soal cerita seperti ini. Sebuah perpustakaan X menyewakan sebuah buku dengan tarif 2.000 untuk 3 hari pertama. Apa artinya? Jadi hari ke-1 sampai hari ketiga itu tarifnya 2.000 gitu ya. Bukan dikali 3, bukan ya. Selama 3 hari ini tarifnya hanya 2.000. Lalu 1.000 per hari untuk hari-hari berikutnya. Hari ke-4, 1.000, hari ke-5, terus ya. Lama peminjaman 10 hari, berarti di sini pasti ada sejumlah 10 hari ya. Ini 1.000 per hari, gitu ya. Oke, dua sudah. ribu Kenapa? Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang tanya tadi? Nggak ada? Oke, saya teruskan. Jika peminjaman lewat dari 10 hari, harus membayar 1.500. Jadi ini lewat ya, saya nggak tahu berapa lama ini. Itu bayarnya 1.500 untuk 1 hari per hari keterlambatan. Tapi yang 1.000 tarif normalnya nggak diikutkan ini ya. Tidak perlu membayar 1.000 per harinya. Semoga bisa dipahami ya soal ini ya. Saya ulangi lagi. 3 hari pertama itu cuma 2.000. Kemudian sampai 10 hari sisanya adalah 1.000 per hari. Lalu lewat 10 hari itu 1.500 per hari. Oke. Miko meminjam buku dari perpustakaan dan harus membayar 13,5. Pertanyaannya, Miko meminjam buku tersebut selama berapa hari gitu ya? Oke. Caranya gimana? Caranya seperti ini. 13.500 itu sama aja dengan 2.000 ini ya. 2.000 pertama. Saya tambah dengan 1.000 saya kali dengan 7. Kenapa 7? Ini. Selisih dari 3 ke 10 adalah 7 ya. Seperti itu. Saya tambah lagi dengan 1.500 dikali X. Karena saya nggak tahu berapa lama. Melebihi 10 harinya berapa lama saya nggak tahu ya. Seperti itu. Maka terbentuk sebuah persamaan matematika seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Saya teruskan. Berarti 13,5 sama dengan 2.000 tambah 7.000 ya. Ditambah 1.500 X. Maka 13,5 sama dengan 9.000 plus 1.500 X. Pindah ruas menjadi pengurangan ya. 13,5 minus 9.000 sama dengan 1.500 X. 13,5 kurangi 9.000 adalah 4.500 ya. Itu adalah 1.500 X. Maka X sama dengan 4.500 per 1.500 ya. Maka X sama dengan 3, 3 apa? 3 hari ya. Tapi bukan ini, apa namanya soalnya ya, atau jawabannya, sorry. Bukan ini. Yang diminta ini. Miko meminjam buku selama, berarti lama Miko meminjamnya berapa hari ya. Berarti dari sini ke itu sini dari itu sini ke sini. waktunya adalah 3 hari ya. Otomatis lama Miko meminjam itu sama aja dengan 10 ini ya. Dari awal sampai akhir plus 3 hari. Atau sama aja dengan 13 hari. Maka jawabannya yang B. Itu mungkin pembahasan nomor 15. Silakan kalau ada pertanyaan. B ya, Rike ya, Rike aktif banget. Terima kasih Rike. Yang lain mungkin
Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada kolom chat masuk. Lanjut Bang Muhammad Rizky. Baiklah, bisa dipahami ya. Oke, nggak ada yang tanya. Saya teruskan ya. Save as dulu. 15. Baik, kita lanjut nomor 16. 16 soalnya seperti ini tentang bunga ya ini ya. Pak Beno menabung di bank dengan saldo awal 6 juta. Setelah 10 bulan dengan suku bunga 8% per tahun, saldo akhir setelah 10 bulan berapa? Saldo Hah? saldo akhir sama dengan Mau ke tempat teman. saldo awal ditambah dengan bunga ya. Ini rumusnya. Saldo akhir sama dengan saldo awal plus bunga ya. Oke, saya masukkan ya. Saldo awalnya berapa? 6 juta. Oke, 6 juta tambah dengan bunga. Bunga itu rumusnya persen bunga, persennya ya, dikali jangka waktu, dikali dengan saldo awal ya. Ini rumusnya. Rumus dari bunga. Sama dengan 6 juta ditambah persen bunga. Persen bunganya adalah 8% ya, 8%. Tapi dia per tahun ya, per tahun. Maka jangka waktunya harus dibawa ke tahun juga ya. Dia ngomong 10 bulan, kan nggak nyampe setahun ya. Maka jangka waktunya sama aja dengan 10 per 12. Sama, ini menjadi tahun juga sekarang. Karena persennya per tahun, maka jangka waktunya 10 per 12. Karena dalam satu tahun 12 bulan. Dikali dengan 6 juta, ini ya, saldo awalnya. Sama dengan 6 juta plus 8% itu 8 per 100. Dikali 10 per 12 dikali 6 juta. Lalu kita gunakan coret-coret ya, ini dibagi 100 habis nih ya, habis. Apalagi ini 12 sama 6 dibagi 6 1 dibagi 6 2 ya. 10 sorry 2 sama 8 boleh ya. Dibagi 2 1 dibagi 2 4. Maka jawabannya adalah 6 juta plus ini 4 nolnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 400.000 ya. Berarti 6 juta tambah 400.000 adalah 6.400.000. Maka jawabannya yang delta atau yang D gitu ya. Saldo akhirnya menjadi 6.400.000. Itu mungkin pembahasan nomor 16. Silakan kalau ada pertanyaan. D, Sofyan ya. Ya, bagus Sofyan sudah benar jawabannya delta. Baik, yang lain saya tunggu pertanyaannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Baiklah, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi nomor 17.
Nomor 17 ada soal seperti ini. Dari pelemparan dua buah dadu. Jadi kalau dua dadu dilempar, peluang muncul jumlah mata dadu prima. Bilangan prima, sorry. Bilangan prima ya. Bilangan prima itu kan, bilangan prima itu kan mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 9, 11, sorry, 9 bukan ya, maaf. 9 bukan, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya gitu ya. Kalau bicara peluang berarti harus tahu NS-nya atau semesta ya. Semestanya berapa. Harus tahu NA, kejadian A-nya apa? Kejadian A-nya ini. Jumlah mata dadu prima ya. Bilangan prima. Kita harus tahu dua-duanya. NS-nya berapa, NA-nya berapa. Karena dua dadu, maka itu harus dibikin tabel seperti ini ya. Nah, gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar tahu. Maksudnya apa ini? Ini adalah 1,1, 1,2, terus 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Dadu pertama keluar angka 1, dadu kedua keluar angka 1. Nulisnya 1,1 ya, sampai 1,6. Lanjut. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 5, 3,1, 3,2, seperti ini. Antar kawal. 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 6,1, 6,2, 6,3. Jadi totalnya ada 36 ya. Semestanya ini ada 36. Ini 6 kali 6 ya, 36. Nah, yang kita perlu cari mana ini? Jumlah mata dadu bilangan prima. Berarti dicari yang jumlah 2, jumlah 3, jumlah 5, jumlah 7, jumlah 11, atau kalau mungkin jumlah 13 kalau ada ya. Jumlah 2 ada 1, saya lingkari. Jumlah 3 ada 2, 1 sama 2. Ini ya. Jumlah 3-nya, iya ada 2. Jumlah 5-nya ada berapa? Ini 5. 1, 2, 3, 4. Jumlah 7-nya berapa? Ini jumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah 7. Jumlah 11, ada lagi mungkin saya nggak tahu ya. 6, 9, 10. Ini jumlah 11. 5, 6, 6,5. Jumlah 13 nggak ada. Maka apa? Maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS ya. Banyaknya kejadian A berapa? Yang warna biru, yang bilangan prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada yang salah? Sebentar. 3 tambah 4, 7, 7, 9, 9 tambah 6. Betul ya? 15. Per semestanya 36. Kalau dikecilin, dibagi 3 ya. Dibagi 3, 5, 12. Maka jawabannya ini. Peluang jumlah bilangan prima adalah 5 per 12. Jawabannya yang delta. Silakan kalau ada pertanyaan, sambil saya buka kolom chatnya. D, ya benernya Rike. D, mantap.
Apa ini maksudnya? Kak, kameraku ada gambarnya nggak ya? Nggak tahu. Dewi, sorry. Dewi Sri Murtono. Peluang nggak muncul. Muncul ya, Rima. Muncul untuk pernah dijelasin sama Kak Alisan ya. Kalau nggak salah saya kebalik-kebalik, maaf ya. Kalau nggak salah di kedinasan atau apa, atau CPNS gitu ya, saya lupa ya. Pokoknya kebalik-kebalik. Yang peluang ada di muncul di kedinasan atau di CPNS ya, saya lupa ya, antara itu. Muncul kok. Bang, ini soal khusus Sekdin ya aja. Iya ya, lebih lebih paham adalah Kak Alisan. Nanti mungkin akan ada satu sesi menjelaskan peluang peluang itu muncul di mana, di Sekdin atau di apa itu saya nggak paham namanya ya, gitu. Ada, insya Allah ada ya. Nanti mungkin di akhir sesi akan dijelaskan oleh Kak Alisan ya. Oke, silakan yang terkait materi dulu. Nomor 17. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Baik, Hana, terima kasih. Kita lanjut lagi belajarnya nomor 18. Bentar saya save dulu. 18 ada soal perbandingan ya. Soalnya seperti ini. Jadi ada soal seperti ini. Jumlah bola milik Sid itu dua kali lipat. Berarti S sama dengan dua kali lipat dari jumlah milik Bur. S sama dengan dua kali Bur, dua kali B gitu ya. Ini persamaan satu. Jumlah bola milik Ras 4 kurangnya dari jumlah bola milik Sid. Ras sama dengan gitu ya, 4 kurangnya dari Sid, berarti S min 4 ya. 4 kurangnya dari Sid, jadi S dikurangi 4. Ini persamaan 2. Berarti ada Sid, ada Bur, ada Ras gitu ya. Ada dua persamaan yang sudah kita ketemukan sekarang. Dan dua lebihnya dari Bur. Berarti Ras juga itu sama aja dengan Bur plus 2 ya. Dua lebihnya dari Bur. Ini persamaan 3. Udah ya. Oke, perbandingan jumlah milik Ras Bursit berapa? Ya sudah, kita tinggal lakukan eliminasi atau substitusi ya. Yang bisa saya kerjakan yang 2 dan 3. 2 dan 3 karena sama-sama R sama dengan, maka bisa saya persamakan dong. S min 4 sama dengan B plus 2. Kenapa? Karena sudah sama dengan R semuanya. Yang 2 R sama dengan, yang ketiga juga sama. R sama dengan, gitu ya. Seperti itu. Maka S sama dengan B plus 2 plus 4. Pindah ruas soalnya ya, plus 4. Maka S sama dengan B plus 6. Ketemu sebuah persamaan 4 seperti ini. Yang bisa saya kerjakan lagi yang mana? Ini. Sama nih, SB sama ya. Maka saya kerjakan 1 dan 4. Maksudnya persamaan 1 sama persamaan 4 ya, 1 sama 4.
Itu S sama dengan. Bisa dong saya persamakan ya. Apa itu? Berarti 2B ini ya, sama dengan B plus 6 ya. Pindah ruas berarti ya. 2B min B sama dengan 6. Maka 2B kurangi 1 adalah 1B ya. Sama dengan 6. Saya tahu sekarang burnya 6 nilainya. Kalau bur 6, S-nya berapa? Masukkan ke persamaan 1 ya. S sama dengan 2 kali 6. Sama dengan 12. Tahu S-nya sekarang. Kurang 1 apa? R ya. R sama dengan milih bebas. Milih 2 boleh, milih 3 boleh sama aja. S min 4. S-nya 12 dikurangi 4. Sama dengan 8 ya. Berarti tahu B, tahu R, tahu S. Yang diminta perbandingan R banding bur banding sheet. Sama aja dengan 8 ini ya. Dibanding 6 dibanding 12. Atau kalau dikecilkan dibagi 2. 4 banding 3 banding 6. Jawabannya yang delta. 4, 3, dan 6. Itu mungkin pembahasan nomor 18. Sebentar saya cek dulu kolom eh, chatnya. D, benar ya Rike? Makasih Rike. Oke, ternyata nggak ada pertanyaan ya. Nggak ada. Baik, yang lain mungkin nomor 18 silakan tentang perbandingan. Kalau ada pertanyaan saya tunggu. Nggak ada? Baiklah, kalau nggak ada saya langsung lanjutkan nomor berikutnya. Sebentar ya, saya save dulu. Nomor 19. 19. Seorang pedagang, Pak Ali, membeli sebuah barang dan kemudian menjualnya kembali dengan harga 504.000. Berarti itu sama aja dengan harga jualnya ya. Menjualnya harganya 504. 504.000. Ternyata dia mengalami kerugian. Ruginya 10%. Dari mana? Dari penjualan tersebut dia rugi. Pertanyaannya, harga belinya berapa ya? Harga belinya berapa? Dapat dipastikan harga belinya lebih besar dari 504 ya, karena dia rugi soalnya. Gitu. Belinya lebih mahal, jualnya lebih murah ya. Berapa gitu ya. Dan opsi jawabannya semua di atas 504. Otomatis A sampai E mempunyai jawaban yang benar semuanya. Di atas 504 soalnya. Gitu. Maka rumusnya adalah harga, sorry, rugi ya, rugi sama dengan eh, harga beli dikurangi harga jual ya. Yang pertama, rumus pertama. Karena belinya lebih tinggi ya daripada jualnya. Terus eh, harga harga
Oh, sama aja ya, sorry, sorry, sama aja. Maaf, saya hapus ya. Oke, ini aja rumusnya ya. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Rugi sendiri itu sama aja dengan persen ruginya selalu pengalinya dari harga pertama ya, yaitu harga belinya. Selalu. Jangan salah ya. Rugi atau untung, persen rugi atau untungnya pengalinya adalah harga beli. Selalu terhadap harga belinya. Itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Seperti itu. Persen ruginya berapa? 10%. Dikali harga beli yang ditanyakan ya, sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Berapa? 504.000 ya. Pindah ruas. 504 pindah ke kiri menjadi plus 504.000 sama dengan harga beli yang ini ya. 10%-nya pindah ke sana, pindah ke kanan menjadi pengurangan. Dikurangi berapa? Dikurangi 10% harga beli. Maka 504 sama dengan, kalau ini nggak ada angkanya, setara 100% ya ini ya. 100% dikurangi 10% adalah 90% harga beli gitu ya. Maka 504.000 sama dengan 90/100 dikali harga beli ya. Dicoret, dicoret ya. Kali silang, maka 504.000 dikali 10 dibagi 9. Ya, dibalik ya. Itu sama dengan harga belinya dia. Atau 5.040.000 ya. 504 dikali 10 ya, 5 juta per 9. Itu sama aja dengan harga beli. Kalau di Progapit pakai pembagian, jawabannya adalah 5 5 ini 5, berapa ya? 5 4 5 5 5 4 berarti 6. Ya, betul ya. Nah, 560.000 jawabannya. Yang E. Dia belinya 560, dia jualnya 504. Maka dia rugi sebesar 10%-nya. Itu mungkin pembahasan nomor 19. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya buka kolom chatnya ya. Bener ya. Ya. Ocang kok C sih salah ya. Jawabannya yang E. Oke, Alia, silakan masuk Alia. Alia, bisa open mic. Alia, Alia silakan. Hmm, Pencet kali Kak resennya. Oh, kepencet ya. Oke, Mungkin baiklah. kayaknya. Ya, Alia nggak kepencet atau mau bicara silakan. Enggak ya. Baiklah, nggak ada respon dari Alia. Yang lain, nomor 19, ada pertanyaan silakan. Kak, jadi kalau Jadi kalau misalkan pengerjaan sepanjang gini makan waktu, sudah paham nggak Alia? Oke. Saya masih belum paham dengan pertanyaan Miftah Anindya. Ya, mungkin maksudnya kalau caranya sepanjang ini nanti makan Oh, waktunya banyak gitu. oh, Mungkin ada cara enggak, cepat atau cara singkatnya kali. enggak. Ya, Sebenarnya ini kan proses yang saya jabarkan cukup rinci ya.
cukup rinci, one by one, step by step. Kalau saya ngerjakan sendiri nggak kayak gini ya pastinya. Lebih cepat pasti. Kenapa? Contoh misalkan, ini 10% sama 100%, 90%. Ya, seperti itu. Nah, ini saya jabarin lagi di sini. Saya balik-balik dan sebagainya. Iya. Enggak, hanya sebuah proses. Rumusnya hanya satu, ini aja. Miftah. Rugi sama dengan harga beli kurangi harga jual. Itu aja rumusnya. Nggak ada rumus lain ya. Seperti itu. Miftah. Oke. Lanjut, Kak. Oke, Ojang. Oke, baiklah. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Saya lanjutkan nomor 20. Sebentar saya save dulu. Tapi kalau ini basic, tapi kalau ini basic jadi harus paham menurutku. Jadi kalau mau langsung cepat harus paham basic dulu. Betul ya, saya sepakat dengan Rike. Sepakat banget. Basicnya belum paham, tiba-tiba minta cepet-cepet melulu. Banyak banget ya yang request kayak gitu. Cepetnya bang gitu ya. Padahal basicnya nggak ngerti gitu. Dari mana ini awalnya gitu ya. Saya sepakat dengan Rike. Terima kasih Rike. Oke, baik. Saya teruskan nomor 20. Oke, 20 tentang bilangan ya. Tentang bilangan. Ada soal seperti ini. Jika 2x, apa ini? 2x plus 1, saya tulis ya. 2x plus 1 kurang dari 5. Ini langsung aja. Kita pindah ruas ya. 2x kurang dari 5 min 1. Satunya dari sini dipindahkan. Plus jadi min ya. Maka 2x kurang dari 4. Maka x kurang dari 4 dibagi 2. Kok dibagi? Iya, pindah ruas. 2 pindah ruas dari kiri ke kanan. Yang semula perkalian menjadi pembagian. Maka x kurang dari 2. Dapat sebuah nilai x-nya itu kurang dari 2. Lanjut. 2 min 3y lebih kecil min 7. Maka min 3y lebih kecil min 7, 2 dipindah menjadi min 2. Min 3y lebih kecil min 9. Nah, ini hati-hati ketika dia bertanda min. Oke, ini sama aja dengan gini. Saya bagi dengan min 3. Tahu ya? Dibagi min 3 di masing-masing ruasnya. Min 3 dibagi min 3 positif Y. Min 9 dibagi min 3 adalah 3. Tapi ketika dia dibagi atau dikali dengan min, tandanya berubah. Lebih kecil menjadi lebih besar. Dibalik ya. Lebih besar menjadi lebih kecil. Karena dia dikali dengan min atau dibagi dengan min. Sama aja. Maka saya punya dua kesimpulan dari 3. Berapa itu? Ya bisa 4, 5, 1 juta, dan seterusnya. Yang ini berapa? Bisa 1, bisa 0, bisa min 5, dan seterusnya. Dapat dipastikan hubungannya X lebih kecil dari Y. Maka jawabannya yang D. Itu mungkin pembahasan nomor 20. Silakan kalau ada yang ditanyakan nomor 20. Ike atau yang lainnya boleh, bebas.
Baik, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya teruskan lagi. Nomor 20 saya save dulu. Sebentar, ada chat masuk. Itu yang tiga kenapa besar ya, Kak? Maksudnya lebih besar kali ya, Rika ya? Yang tiga kenapa besar ya, Kak? Loh, ini kan di sini kurang dari dua. Kurang dari dua itu berapa? Ayo coba. Satu ya, nol, min satu, min dua, min tiga gitu ya. Kalau lebih besar tiga itu berapa coba? Empat ya, lima, enam, tujuh gitu ya. Maka nilainya Y pasti lebih besar dibandingkan nilainya X bukan ya? Gitu Rike. Oke Rika ada komentar lagi silakan. Tanda panahnya Kak, maksud oh tanda panah. Bukan panah kali ya. Maksud panah itu. Tanda tanda pertidaksamaannya ya, betul ya? Tanda pertidaksamaan, bukan panah ya. Tanda pertidaksamaan. Ya, betul Rika ya? Betul Rika? Oh, nggak ada jawaban. Oke. Semoga asumsi saya nggak salah ya. Tanda pertidaksamaan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika sebuah pertidaksamaan kemudian dikali atau dibagi dengan min. Di, di, dikali atau dibagi dengan min. Maka pertidaksamaan pertidaksamaan tandanya tandanya dibalik. Secara singkat rumusnya seperti ini Rike. Ini rumusnya ya. Dikali atau dibagi ini ya. Ini saya bagi. Maka tandanya berubah. Lebih kecil menjadi lebih besar atau lebih besar menjadi lebih kecil. Itu mungkin Rike penjelasan dari saya. Silakan kalau masih ada pertanyaan silakan. Nggak ada? Baiklah. Kalau nggak ada, semoga, oh paham, paham Kak. Jadi kalau sama-sama dibagi bilangan positif, tandanya nggak berubah. Betul ya? Kalau bilangan positif, pembaginya tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau dibagi atau dikali dengan negatif, baru berubah. Betul ya? Betul, Rika. Seperti itu. Kalau dikali atau dibagi, dia berubah. Kalau apa ini alfarisi. Kalau min dibagi plus, tandanya nggak berubah juga, Bang. Intinya, tanda akan berubah ketika dibagi dengan min. Itu aja ya. Nggak usah ribet-ribet pengertiannya. Tanda akan berubah ketika dibagi dengan min. Gitu. Jelas ya? Cukup jelas. Oke, gitu ya. Baik, yang lain mungkin saya tunggu pertanyaannya. Nomor 20. Loh,
tanda akan berubah jika dibagi dengan min. Ya, selain itu tidak berubah. Betul. Ya, ini dipertegas sama Kak Alisan ya. Oke, yang lain mungkin kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya bisa lanjutkan. Sebentar, saya save as dulu. Eh, loh, kok sudah saya... Oh, sudah saya save ya. Maaf, maaf. Sudah saya save ini. Oke. Kak, kalau dikali min berubah juga nggak? Iya, jawabannya iya ya, Sofyan. Ini sudah saya tulis. Dikali atau dibagi, gitu ya. Dikali atau dibagi dengan min. Itu pertidaksamaan tandanya dibalik atau berubah sama aja ya. Seperti itu. Sofyan. Baik, yang lain mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Baiklah, kalau nggak ada saya lanjutkan. 21. Soal cerita lagi, jadi gini soalnya. Sebuah truk membawa muatan seberat 1,5 ton dan melaju dengan kecepatan maksimal 48. Jadi kalau 1,5 ton, dia kecepatannya 45 kilometer per jam. Ya. Diasumsikan makin berat muatan, kecepatan maksimal makin kecil. Jelas ya, kalau makin berat ya otomatis kecepatan akan menurun ya. Jadi kalau muatannya tambah gede, maka kecepatannya tambah kecil. Yang kayak gitu masuk dalam kategori perbandingan terbalik ya. Karena muatan makin besar, kecepatannya makin turun ya. Itu namanya perbandingan terbalik. Oke, diasumsikan makin berat muatan truk, kecepatan maksimal makin kecil. Jika kecepatan maksimal truk 36, ini ya, 36 kilometer per jam, oke, maka truk membawa muatan berapa gitu ya. Saya misalkan dengan X. Langkahnya ini termasuk yang namanya perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik. Maka langkahnya ketika membandingkan dibalik ya. 1,5 dibanding X. Ini banding ini. Itu sama dengan yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. 48-nya taruhnya di bawah, jangan di atas, karena perbandingan terbalik ya. 36-nya di atas. Lalu kecilin dibagi 6, dibagi 6 adalah 6, dibagi 6, 8 ya. Lalu apa? Dibagi lagi bisa nih ya, dibagi 2, 3, dibagi 2, 4. Nih, 3 sama 1,5 bisa ini. Dibagi 1,5, 1, dibagi 1,5, 2. Bisa ya? Terus ini 2 sama 4 bisa dong. Dibagi 2, 1, dibagi 2, 2. Maka yang atas menjadi perkalian silang ya. X kali 1, X. 1 kali 2, 2. Maka jawabannya ketika 35 kilo, muatannya menjadi 2 ton. Atau yang E jawabannya. Itu pembahasan nomor 21. Silakan kalau ada pertanyaan.
Sambil saya buka kolom chatnya. Iya, Andi Dewi, betul ya? E jawabannya. Rike, Rike, Rike aktif banget, bener ya jawabannya E. Silakan. Nih. Aman Kak. Oke, cookies tempe orek. Oke, cookies. Aman ya, bisa ya? Oke, kalau udah bisa, kita bisa lanjut nomor berikutnya. Dua puluh dua. Apa itu 22? Perbandingan usia Tiara, Niara, Liara 376. Jadi kalau kita bicara perbandingan, itu sejatinya angkanya ini bukan angka yang sebenarnya ya. Andi, oh Andi, mohon maaf, eh, jangan ikut nulis dulu ya di sini ya. Sejatinya ini bukan angka yang sebenarnya. 3 banding ini apa ini? T N L itu 3, 7 sama 6. Ini bukan angka yang sebenarnya. Angka yang sebenarnya adalah ketika ada faktor pengalinya. Faktor pengalinya saya misalkan sebagai X, X, X gitu boleh ya. Maka nilai sebenarnya adalah 3X, 7X, 6X. Dikalikan. 3 kali X, 3X. 7 kali X, 7X. 6 kali X, 6X. Ini Tiara, Niara, dan Liara. Jika selisih usia Tiara sama Niara, berarti Niara dikurangi Tiara. Selisih ya, adalah 12. Loh Kak, ini kok nggak T dikurangi N? Kan di soal disebutin usia Tiara. Berarti Tiara duluan, Kak. Jawabannya adalah karena nilai perbandingannya besaran yang tengah, tengah itu Niara. Otomatis nanti Niara dikurangi dengan Tiara. Agar ketemu positif 12, bukan min 12. Gitu ya, bukan min 12. Makanya saya tuliskan Niara dikurangi Tiara. Karena nilai perbandingannya gedean 7 dibandingkan 3. Gitu. Niara berapa? Niara 7X ya, ini 7X. Dikurangi dengan 3X, itu sama dengan 12. 7 kurangi 3 adalah 4. 4X sama dengan 12, X sama dengan 3. Ketemu faktor kalinya itu dikali 3 semuanya. Maka ini 9, ini 21, ini 18. Ini nilai yang sebenarnya. Karena dikali masing-masing dengan 3. Oke, pertanyaannya adalah selisih Niara dan Liara. Selisih Niara dan Liara, berarti N dikurangi L. Berarti 21 ini ya, dikurangi 18, sama dengan 3. Jawabannya C, nomor 22. Silakan kalau ada yang ditanyakan. 22 C, ya betul ya, C. Khairul Nisa Aurelia. Terima kasih Khairul Nisa sudah aktif. Saya tunggu pertanyaan yang lain ya. Silakan 22. Pakai koi piku mau kau. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya, ini masuk ya kolom chat. Lanjut Kak, lanjut Kak. Oke, terima kasih Esther sama Andi Dewi. Saya teruskan.
Ntar saya save dulu. Kita lanjut nomor 23. Sama nih, perbandingan tapi membahas tentang umur ya. Tentang umur. 23. Umur Umaro, saya singkat UM ya. Umur Umaro itu 2 kali lipat umur Alisa. Saya singkat A. Ya. Usmanov 4 tahun lebih muda dari Umaro. Usmanov, US ya. Usmanov 4 tahun lebih muda daripada Umaro. Berarti sama aja dengan Umaro min 4 ya. 4 tahun lebih muda soalnya. Oke, sudah? Jika rata-rata usia mereka bertiga 12, rata-rata ya, berarti apa? UM ditambah US ditambah Alisa dibagi 3 itu sama dengan 12. Oke ya, sudah 12. Oke, yang diminta ini, umur Umaro 2 tahun akan datang. Sama aja dengan Umaro ditambah 2. Itu berapa? 2 tahun yang akan datang. Ini saya sebut persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ada 3 persamaan dengan 3 variabel, Umaroh, Alisa, dan Usmanov. Gitu ya. Kita bisa selesaikan yang persamaan 3 dulu, misalkan. Apa itu berarti? Umaroh plus Usmanov plus A itu sama dengan 36. Dikali silang ya, 12 kali 3. Oke. Lalu nilainya Umaro saya ganti dengan 2A ini ya. Umaro itu 2A, saya ganti dengan 2A. Ditambah dengan Usmanov, saya ganti dengan ini, UM min 4. UM min 4. Ditambah dengan A, masih ada, sama dengan 30. Nah, oke, sudah. Lalu saya ganti lagi yang Umarohnya ini ya. Saya ganti Umarohnya. 2A ditambah Umaroh. Ini, Umaroh sama dengan 2A ya. Saya ganti lagi dengan 2A. Dikurangi 4, ditambah A sama dengan 30. Nah, 2A tambah 2A. Betul ya ini ya? Barangkali saya salah ya. Oh betul. 2A tambah 2A tambah A. Berarti 221 ya. Atau sama dengan 5A. Itu sama dengan 36 plus 4. Pindah ruas 4-nya. Maka 5A sama dengan 40 ya. Maka A sama dengan 8. Yang diminta bukan ini, tapi Umaroh plus 2. Kalau A-nya 8, maka Umarohnya adalah itu 2 kali A ya. 2 kali 8 sama dengan 16. Yang diminta adalah Umaro plus 2 sama dengan 16 plus 2 sama dengan 18 tahun. Maka jawabannya yang E, 23. Silakan kalau ada yang ditanyakan, saya langsung buka kolom chatnya. E, betul ya. Khairul Nisa. Aurelia, betul. Jawabannya E, Khairul Nisa. Jangan berhenti sampai sini ya, sampai 16. Tapi sesuai soal, Umaroh 2 tahun yang akan datang. Ditambah dengan 2. Jangan lupa, jangan milih yang D, tapi milih yang E. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, 23. Nggak ada ya? Oke, baiklah. Kalau nggak ada, saya
teruskan lagi nomor 24. 20, tentang usia lagi ya, usia. 24. Kok ini lagi sih? Salah ya. Oke, soalnya seperti ini. 2 tahun yang lalu ya, jangan salah ya. Kita akan mengubah bentuk kalimat bahasa Indonesia menjadi bentuk model matematika ya. 2 tahun yang lalu, jumlah usia dua orang bersaudara adalah 23. Bersaudara ya, dua orang bersaudara. Saya sebut sebagai kakak sama adik. Lalu ini saya pakai inisial K, ini saya pakai inisial A. Gitu ya. Jumlah usia dua orang bersaudara. Berarti kakak dikurangi dua. Kenapa? Karena 2 tahun yang lalu. Ditambah dengan adik dikurangi dua. Itu sama dengan 23. Maka bentuk ini bisa saya sederhanakan menjadi K tambah A min 4. Min 2 kan min 4 sama dengan 23. Maka K ditambah A sama dengan 27. Ya, pindah ruas soalnya, empatnya. Lanjut. 3 tahun yang akan datang. Ya, ini ada lagi-lagi clue akan datang. Ditambahkan ya. 3 tahun yang akan datang, 2 kali usia adik. Berarti 2 kali adik plus 3. Jangan lupa, karena 3 tahun akan datang. 2 kali usia adik. Adik plus 3. Sama dengan usia kakak ditambah 12. Berarti kakaknya berapa? Kakaknya ya kakak plus 3. Jangan lupa ya, karena 3 tahun akan datang. Itu ditambah dengan 12. Ini, 12. Yang diminta usia kakak berapa gitu ya. Yang diminta. Ya sudah, kita jabarin ya. 2 kali A, 2A. Ditambah 2 kali 3, 6. Sama dengan K plus 15 ya. Ini nggak ada pengaruh kan, plus semuanya ya. K plus 3 tambah 12, 15. Oke, maka saya punya sebuah persamaan. Dari sini ya, saya teruskan dari sini. Berarti apa? Berarti 2A min K ya, pindah ruas soalnya. 2A min K sama dengan 15 min 6. 6-nya pindah ruas soalnya. Maka 2A min K sama dengan 9. Maka saya tahu persamaan kedua yang warna biru seperti ini. Ini 1, ini 2. Kalau saya gabung bisa, sangat bisa ya. Digabung untuk dapetin nilai, siapa ini? Kakak ya, kakak. Kakak. Berarti nggak apa-apa, kita hilangkan K-nya aja ya. 1 dan 2 digabung, jadinya adalah A plus K. Ini saya balik boleh ya, A plus K. Boleh. Sama dengan 27 sama itu. 2A min K. 2A min K sama dengan 9. Lalu saya hilangkan K-nya. Maka saya tambah. K ditambah min K. Itu sama aja dengan K min K ya, habis. A tambah 2A sama dengan 3A. Sama dengan 36 ya, jumlahkan. Maka A sama dengan 12 ya, dibagi 3 soalnya.
Ya, kakak ini ya. Usia kakak berapa? Kakak gunakan salah satu persamaan. Saya gunakan persamaan satu. Kakak plus A plus 12 sama dengan 27. Maka kakak sama dengan 27 minus 12 sama dengan 15. Maka kakaknya 15, adiknya 12 ya. Jawabannya adalah 15. Jawabnya yang C, nomor 24. Silakan kalau ada pertanyaan. C, ya benar ya, Harunisa. Jawabnya C. Saya tunggu pertanyaannya. Oke, ada chat masuk. Bentar. Oke, Hana, terima kasih. Saya teruskan. Ya. Nomor 24, nggak ada pertanyaan. Kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya, nomor 25. Soalnya seperti ini. Ya, soalnya jadi tentang banyak cara. Dari 10 siswa, 10 ya, akan dipilih 3 orang menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi harus spesifik ketua, sekretaris, sama bendahara. Misalnya 10 siswa itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini misal. Sampai 10 ya. Kemungkinannya apa aja? Ketuanya A misalkan, sekretarisnya B, bendaharanya C. Ini misal ya, misal. Oke. Em, saya balik misalkan. Ketuanya B, ya betul. Sekretarisnya A, bendahara C. Ini dua hal yang nggak sama dengan ya, nggak sama dengan bahwa ketuanya itu A itu tidak sama dengan ketuanya itu B dan sebaliknya di S gitu ya. Nah, yang kayak gini itu artinya adalah memperhatikan memperhatikan urutan. Kalau sudah memperhatikan urutan, maka dia ranahnya masuknya ke permutasi. Karena dia memperhatikan urutan gitu ya. Yang diminta kan banyak susunan pengurus ya. Kalau kalian kerjakan manual ya lama banget ya. Caranya menggunakan rumus ini, permutasi dari 10 siswa itu terpilih 3 atau dipilih 3. Dari 10 P3. Itu sama aja dengan 10 faktorial per 10 min 3 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 10 min 3. 7 ya, 7 faktorial. Nah, ini saling menghilangkan nih. Ini 7 bagi 7 habis ya. Habis seperti itu. Maka 10 kali 9 kali 8, 720 cara. Jawabannya yang A, 25. Ya, betul ya. Shirley, Johanna, Rike. Betul semuanya ya. 25A jawabannya.
Baik, itu mungkin pembahasan nomor 25. Saya tunggu pertanyaannya. Enggak ada pertanyaan? Baik, mungkin pembahasannya ada nih ya. Kak, gimana bedain soal yang caranya pakai permutasi sama kombinasi? Iya, betul ya. Ini pertanyaan yang bagus dari Riri ya. Caranya ini, kata kata kuncinya ini caranya. Sorry, ini kata kuncinya. Kalau dia memperhatikan urutan, itu disebut atau kita gunakan cara permutasi. Sebaliknya, kalau tidak memperhatikan urutan, itu kita gunakan cara kombinasi. Contoh soal. Contoh soal, kalau permutasi itu biasanya untuk pembuatan PIN, misalkan ya, PIN ATM ya, bahwa kalau PIN misalkan 4 digit misal ya, 1234 itu nggak sama dengan 4321, nggak sama dengan ya. Maka yang kayak gitu, 1234. Walaupun unsurnya sama ya, unsurnya sama-sama angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Walaupun unsurnya sama, karena dia memperhatikan urutan, maka yang atas dengan yang bawah ini nggak sama ya, nggak sama. Karena dia memperhatikan urutan. Satu di kiri itu tidak sama dengan 4, nggak sama dengan, dan seterusnya. Itu masuk ke ranah permutasi. Oke, kalau contoh kombinasi. Contoh kombinasi itu yang paling sering apa ya? Yang paling sering itu ini apa namanya? Istilahnya apa ya? Lupa ya. Eh, aduh ya Allah, maaf lupa. Contohnya ada tentang ini mungkin ya. Memilih ketua kelas. Sorry, maaf. Memilih pengurus kelas, sorry, pengurus kelas. Memilih pengurus kelas. Pengurus kelas. Maksudnya apa? Misal, dari 10 siswa dipilih 3 siswa sebagai pengurus kelas. Kan kan di sini nggak dijelasin, ya. Pengurusnya itu jadi apa, apa dan apa. Mestinya jadi ketua, sekretaris dan bendahara ya, tapi dia tidak dijelaskan. Pokoknya saya memilih 3 dari 10. Maka maka dia ketika dapat siswa A, B, C sama dapat siswa B, A, C itu dua hal yang sama dengan tidak memperhatikan urutan tapi unsurnya sama. A, B, C, unsur A, unsur B, unsur C. Diulangi lagi, unsur B, unsur A, unsur C. Mengulang ya. Maka yang atas sama yang bawah ini dapat dipastikan sama dengan. Sama. Dihitung satu ya. Dihitung satu cara atau satu banyak cara yang ini. Nah, yang kayak gini itu masuk di ranah kombinasi. Itu. Jadi kata kuncinya hanya ini aja. Memperhatikan atau tidak memperhatikan. Itu yang paling penting. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Siapa namanya dia? Lupa namanya. Riri ya. Riri. Jadi Bang, kalau menentukan juara itu masuk ke permutasi juara. Lebih spesifik dong, saya nggak paham.
menentukan juara. Misalkan, oke, misal saya asumsinya gini ya, juara satu, juara dua, juara tiga. Ya, benar ya. Ada 10 peserta. Ini misal, 10 peserta. Maka dia spesifik. Juara satunya A, B, C, sama juara satunya B, A, C, itu kan nggak sama dengan ya, nggak sama persis. Nggak sama. Juara satu A sama juara juara satunya B itu nggak sama. Maka benar dia memperhatikan urutan. Yang kayak gini masuk ke ranah permutasi. Ya, betul ya, permutasi. Ini jatuhnya ke permutasi. Tapi kalau yang di bawah, pengurus kelas tanpa dia declare ketua, bendara, dan sekretaris, maka bebas. Bebas. Itu masuk ke ranah kombinasi. Tapi di soal lain, itu dipertegas. Dipilih 3 siswa sebagai pengurus kelas. Antara lain gitu ya. Antara lain ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Itu masuk ke ranah permutasi. Lebih spesifik lagi. Seperti itu. Itu mungkin penjelasan saya tentang permutasi dan kombinasi. Soal nomor 25. Semoga terjawab pertanyaan Shirley dan Riri ya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Makasih banyak ya Kak, sama-sama. Baik, ini mungkin soal terakhir, nomor 25. Saya mohon maaf, saya izin dulu ke toilet Kak Alisan. Sedang sakit perut, maaf banget ya. Oke, Mungkin Kak. disambung oleh Kak Alisan, silakan diisi Kak. Oke. Mungkin sambil nunggu Kak Saiful ke toilet, kita mungkin ada sharing-sharing dikit ya. Oke, buat yang tadi nanya ini pembahasan soal Sekdin apa CPNS, ini campuran ya, ada soal Sekdin, ada soal CPNS. Cuma karena kita lagi masanya masa SKD Sekdin, lagi momen SKD Sekdin, makanya soal SKD Sekdin lebih diperbanyak daripada CPNS ya. Terus yang buat tanya, apakah kombinasi dan permutasi muncul di SKD Sekdin? Ada sebenarnya masuk ke materi SKD Sekdin di TIO, tapi nggak semuanya mesti muncul gitu. Karena paketan SKD itu kan banyak, ada ribuan. Bahkan kalian itu kalau misalnya ujian SKD dalam satu ruangan tuh nggak ada yang sama paketnya. Beda semua. Kalian sama sebelah kalian, kalian sama depan kalian, kalian sama belakang kalian. Itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama persis. Satu soal pun nggak ada yang sama. Gitu. Jadi apa namanya? Mungkin soal ada soal A, ya kan misalnya materi A itu keluar di kalian, di teman kalian mesti nggak keluar kayak gitu. Contoh kayak kemarin di FR ada yang laporan ke abang di grup FR Sekdin itu, dia bilang, Bang, saya nggak dapat SPOK gitu. Padahal harusnya SPOK kan muncul tuh materi di TWK Bahasa Indonesia ya gitu. Tapi ada yang bilang dia nggak dapat SPOK gitu. Terus kayak figural, yang figural gambar gitu, rata-rata dapat figural tuh ada yang dapat 3, ada yang dapat 5 gitu kan. Ada yang cuma dapat 2, malah dia nggak dapat sama sekali figural. Cuma ada yang nyampe figural tuh dapat 10 soal, ada yang 20 soal kayak gitu. Tapi silogismenya sedikit kayak gitu. Ada yang dia analoginya itu cuma dapat 2 soal, 3 soal, ada yang 5 soal. Jadi beda-beda gitu. Karena per subtes itu misalnya setiap subtes itu ada 8 materi ya, ada 8 atau 10 materi. Nah, kalian per subtes itu cuma dapat 5 materi doang dari 8 atau dari 10 materi itu kayak gitu. Contoh kayak kemarin ada yang cuma apa ya, dapatnya itu tentang implementasi, implementasi tentang bela negara sama implementasi tentang apa lagi ya. Jadi kayak yang tentang undang-undang dia nggak keluar sama sekali gitu. Kayak gitu. Tentang implementasi bela negara sama tentang butir-butir Pancasila kayak gitu. Gitu. Jadi setiap paket itu beda-beda. Mungkin di kalian nggak muncul, di tempat lain muncul, atau di tempat kalian muncul, di tempat lain nggak muncul kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, dari Andi Dewi, apakah soal yang sama soal CPN sama? Sebenarnya soal kerjasama CPN itu materinya sama, tapi bentuk soalnya beda. Materi SKD itu baik CPN sama SIGDIN itu aja gitu. Paling ada perbedaan dikit yang materi contoh kayak tadi permutasi kombinasi muncul di SIGDIN, di CPN juga muncul. Terus kayak apa namanya? Untuk yang aritmatika sosial kayak laba rugi
itu sebenarnya laba rugi di SKD Sekdin dia kayaknya nggak muncul. Soalnya dari kemarin ada yang belum lapor, apa ya, belum ada laporan laba rugi muncul di SKD Sekdin. Tapi laba rugi muncul di materi CPNS, gitu, SKD CPNS gitu. Untuk yang aritmatika sosial ya gitu. Terus juga untuk tingkat kesulitan tuh antara Sekdin sama CPNS itu berbeda ya gitu. Mungkin untuk tingkat kesulitan yang level CPNS yang start SMA atau yang level C3 itu sama kayak level SKD Sekdin. Tapi untuk yang D3 sama S1 sama yang S2 itu berbeda gitu. Jadi ada level-level kayak C3, C4, C5. Untuk level C3 itu untuk SMA, CPNS ya, atau enggak SKD Sekdin. Kalau untuk yang level C4 itu untuk yang setara D3 dan S1 untuk yang daftar CPNS. Dan yang level C5 itu untuk S2. S2 CPNS kayak gitu. Gitu ya Andi Dewi. Untuk seri Johana, Bang, yang Bang jadi yang udah daftar kedinasan bisa daftar CPNS lagi nggak? Sebenarnya kalau apa ya, Agustus CPNS masih belum dibuka ya, Agustus CPNS belum dibuka, yang kemarin udah gugur kan kita udah ujian SSKD dari tanggal 18 ya, dari tanggal 18 yang kemarin dari tanggal 18 itu ada yang salah satu passing grade-nya nggak lolos, Fokus sekolah tinggi kan udah pasti otomatis dinyatakan gugur ya, itu bisa daftar CPNS gitu. Kenapa kemarin banyak isu atau info yang kalau udah daftar Sektin nggak bisa daftar CPNS? Karena kalau dilihat dari timeline dari pihak BKN yang dulu dirilis dari tahun kemarin ya, tahun sebelumnya, yang akhir tahun kemarin, kan katanya kita mau ada 3 periode gitu kan, 3 periode penerimaan CPNS dan P3K. Tapi ternyata 3 periode itu waktu di awal tahun 2024 ini diubah jadi 3 periode penerimaan CASN bukan CPNS. Jadi untuk periode satunya untuk yang Sekdin dari jalur Sekdin, periode keduanya untuk dari jalur CPNS dan P3K pusat, terus ya, pusat atau provinsi, terus yang periode ketiganya untuk yang daerah kayak gitu kan. Rencananya gitu dari tahun lalu sama awal tahun gitu kan ada perubahan terus gitu. Tapi nyatanya ya kita baru pelaksanaan SKD Sekdin di bulan Juli ini, yang harusnya prediksinya apa ya, rencana itu di bulan Juni, ternyata baru dibuka di bulan Juli sampai Agustus pelaksanaan SKD Sekdinnya. Dan yang rencananya pembukaan CPNS di bulan Juli, tapi ternyata pembukaan CPNS baru kemungkinan dibuka di bulan Agustus, bahkan masih bisa ada kemungkinan mundur gitu. Jadi dengan adanya kejadian seperti ini, buat yang udah lolos apa ya, buat yang udah daftar Sekdin tapi gagal atau nggak lolos ke tahap selanjutnya, itu bisa daftar CPNS kayak gitu. Ya karena kalian udah dinyatakan gugur gitu. Kalau misalnya kalian masih belum dinyatakan gugur ya nggak bisa gitu. Kalau dilihat di langsungnya kan tubrukan tuh. Ya kan lagi pelaksanaan SK di Sekdin udah pembukaan CPNS gitu. Itu kan udah tubrukan. Jadi nggak boleh. Karena apa? Kalau kalian udah daftar di SKD Sekdin, kalian dinyatakan sebagai peserta Sekdin. Data kalian udah masuk gitu di sebagai peserta Sekdin. Jadi nggak bisa daftar di CPNS. Karena kan penyelenggaranya sama-sama dari pihak pihak PKN kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian yang besok apa ya, yang kemarin udah gugur, yang udah gugur karena nggak lolos passing grade atau pas besok pengumuman pemeringkatan kalian nggak masuk pemeringkatan SKD ya dari setiap sekdin, kalian bisa daftar CPNS selama CPNS itu masih dibuka pendaftarannya kayak gitu. Gitu ya, Sherly. Jadi ada kemungkinan ada perubahan yang kemarin udah daftar sekdin bisa daftar CPNS selama kalian udah gugur seleksinya kayak gitu. Jadi buat yang kemarin nggak lolos passing grade atau yang skornya kecil, nggak usah berkecil hati. Mungkin bisa coba lagi di CPNS atau mungkin bisa coba tahun depan. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai tes seleksi atau apa? Mengenai Sekdin atau mengenai CPNS? Oh iya, Kak Saiful. Iya. Bentar. Oke, kalau nggak ada mungkin dari Kak Saiful ada lagi yang ingin tambahkan Kak Saiful mengenai soal TIU. Cukup itu aja mungkin dari saya. Oke, oke mungkin dari peserta deh soal yang tanyakan gitu mengenai soal FR, atau mungkin kalian udah dapat soal FR atau kalian udah tes SKD Sekdin terus menanya ada soal yang masih kalian bingung, mungkin bisa ditanyakan ya, karena pembahasan soal tryoutnya udah selesai untuk yang paket satu ya 25 soal, sisanya tinggal 10 soal lagi yang dari verbal ya yang belum dibahas. Oke, sampai sini yang ingin tanyakan sebelum ditutup atau diakhirin, gimana dari 16 orang yang masih bertahan pada malam hari ini?
Oke, tidak ada ya. Oke, belum ada. Mungkin kalau ada yang ingin tanyakan bisa nanti selanjutnya bisa lewat DM IG oleh digital atau ngechat ke WA Abang ya. Oke. Sama buat yang tadi nanya paket bimbel CPNS, untuk yang paket intensif CPNS itu udah dibuka dari Senin kemarin, bahkan dari hari Minggu ya udah dibuka. Yang pendaftarnya itu batas pendaftarnya sampai pengumuman info CPNS dibuka gitu. Jadi saat pendaftaran CPNS dibuka itu terakhir Kak Abang nerima peserta gitu, peserta bimbel intensif yang SKD CPNS gitu. Buat kalian yang kemarin udah ngerasa udah pesimis SKD Sekdinya udah gagal, mungkin bisa daftar yang pakai bimbel intensif CPNS-nya gitu. Atau mungkin yang peserta CPNS yang belum daftar paket bimbelnya dan baru tahu info mengenai paket bimbelnya, mungkin bisa daftar dengan cara hubungin DM IG oleh digital atau chat ke WA admin ya, ke WA abang tuh. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin abang akhiri aja untuk yang Latsol TIU, Latsol TWK, untuk Latsol TWK via Google Form yang abang janjikan di grup premium sama di grup event tryout. Mungkin besok pagi ya, pagi-pagi baru abang share gitu. Sekaligus nanti abang juga nge-share record Zoom-nya ya. Record Zoom yang Tio ini. WA-nya yang mana? WA-nya ada di IG ya. Kalau kalian buka IG, ada tuh nomor WA-nya. Atau mungkin bang kirim di sini. Itu ya. WA-nya itu, nomor WA-nya. Ada juga kok di IG-nya Hore Digital. Kalian cari aja Hore Digital, nanti ada muncul IG sama channel YouTube-nya gitu. Sama ada nomor WA-nya juga. Itu buat yang mau daftar ke paket bimbel atau mau ikut event-event crowdnya ya gitu. Kualitas di paket bimbel nanti ada tryout, ada Zoom, ada latihan soal kayak gitu, sama ada informasi-informasi, ada materi juga gitu, sama ada tips-tipsnya juga nanti. Itu ya. Ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin abang akhiri aja. Terima kasih kepada Kak Saiful atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya, dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Iya, pembahasan soal laut ini dari awalnya sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Saiful dapat dimengerti dengan baik dan dapat amin. membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD ya, SKD Sektin maupun CPNS. Amin, amin, amin. Oke, Makasih, ya Kak. semoga buat yang mengikuti kegiatan Zoom malam hari ini, buat yang belum ujian Sekdin bisa lolos SKD Sekdin gitu kan. Buat yang mau daftar CPNS bisa nanti lolos CPNS gitu. Amin, amin. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, Sama-sama. sama-sama semuanya.